Wirya Carita mempersembahkan kisah karya S.H. Mitarsya berjudul Sepasang Ular Naga di Satu Sarang. Selamat menikmati. Salam Daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Maka menurut orang itu, siapakah sebenarnya aku ini? Maksudku, menurut ceritanya, anak siapakah aku ini? Maafkan aku Kakanda, aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang itu. Ya, aku tahu. Katanya, Kakanda adalah putra seorang aku yang dahulu merintah daerah yang kini disebut Singosari. Pada waktu itu daerah ini masih bernama Tumapel, dan aku itu bernama Tunggulametung. Anusapati mencoba menahan perasaan yang bergejolak, bahkan kemudian ditekannya tangannya di dadanya. Katanya, "Adinda, berita itu memang mengejutkan aku. Aku mengerti urut-urutan cerita orang itu. Karena aku bukan putra Ayahanda Sri Rajasa, dan karena aku putra Kuwu yang dahulu merintah daerah ini, maka aku menuntut hakku dan membunuh Ayahanda Sri Rajasa. Begitulah kira-kira Kakanda. Adinda, jika demikian coba katakan, siapakah ibuku?" Maisa Wongateleng mengerutkan keningnya. Perlahan-lahan ia berkata, "Ibundamu juga Ibunda Kendedes." Tetapi jawaban itu ternyata telah menggetarkan hatinya sendiri. Kendedes adalah ibundanya, sehingga dengan demikian maka ibundanya pernah menjadi seorang istri dari orang lain. Atau jika mempergunakan istilah lebih kasar, maka sebelum ibundanya menjadi permaisuri di Singosari, ibundanya mencintai laki-laki lain selain ayahandanya. "Oh, tidak, desisnya sebelum Anusapati mengatakan sesuatu. "Apa yang tidak, Adinda?" "Tentu tidak bahwa ibunda pernah mencintai laki-laki lain selain Ayahanda. Tentu tidak bahwa ibunda pernah berhubungan dengan laki-laki lain sebelum Ayahanda menjadi istri Ayahanda, sehingga mengandung dan melahirkan seorang anak." "Tenanglah, Adinda," berkata Anusapati. "Memang kabar itu sangat pahit bagi kita, terutama apabila ibunda yang sudah tua itu mendengarnya. Tentu berita itu bukannya sekedar fitnah, tetapi juga hinaan atas kesetiaan ibunda. Berita itu berarti bahwa aku adalah anak seorang laki-laki lain daripada Ayahanda Sri Rajasa. Dan itu adalah hinaan atas kesetiaan ibunda." "Ya, Kakanda, itu tentu fitnah yang sangat kecil atas ibunda. Dan kau tahu maksudku, untuk memisahkan kita berdua. Maksudnya, agar aku menendam atas kematian ayahandaku, dan adalah lebih baik jika aku bertindak atas Kakanda, karena Kakanda bukan saudaraku saya." Anusapati menganggukkan kepalanya. Ia berharap agar ia berhasil meyakinkan Maisa Wongateleng bahwa cerita itu hanyalah fitnah semata-mata. "Kakanda," berkata Maisa Wongateleng kemudian, "aku minta maaf bahwa aku telah menyampaikan hal ini kepada Kakanda. Seharusnya aku tahu bahwa aku tidak sepantasnya memikirkannya, apalagi meragukannya dan menyampaikannya kepada Kakanda. Seharusnya aku tahu bahwa Kakanda terlampau sibuk dan banyak hal yang harus dipikirkan, sehingga yang aku sampaikan hanya akan menambah
pasti bukan Kakanda. Tidak, Adinda, berkata Anusapati. Sebaiknya hal ini memang harus kau sampaikan. Dengan demikian hatimu segera menjadi terang. Kau tidak perlu lagi berteka-teki tentang diriku dan tentang hubungan keluarga di antara kita. Maisa Wongateleng mengangguk dalam-dalam katanya. Aku memang dungu sekali, tapi biarlah lain kali aku dapat menyelesaikan masalah-masalah seperti ini tanpa mengganggu Kakanda. Anusapati hanya tersenyum saja. Ia memulai yakin bahwa Maisa Wongateleng dapat dikuasainya, sehingga dirinya itu tidak akan meragukan lagi kebenaran ceritanya. Namun sepeninggal Maisa Wongateleng, Anusapati merasakan sesuatu yang pahit di dalam hatinya. Meskipun ia berhasil meyakinkan adindanya itu dan barangkali juga beberapa perihal di Singosari, namun bahwa seseorang telah berusaha mengungkit kebenaran tentang dirinya adalah sangat mendebarkan hati. Anusapati yang berhasil menguasai tahta Singosari itu merasa bahwa ia harus hidup di dalam suatu keadaan yang tidak dikehendakinya sendiri. Kebimbangan, kecemasan, pura-pura, dan bahkan kepalsuan seperti itu. Ia harus mengingkari kebenaran tentang dirinya sendiri. Ia harus mengingkari ayahandanya sendiri yang sebenarnya. Alangkah pahitnya hidup seperti ini, katanya di dalam hati. Dan kadang-kadang Anusapati harus menelusuri jalan yang pernah dilaluinya. Sejak ia masih muda, hidupnya yang seakan-akan terasing dari kasih sayang orang tua. Hidup yang seakan-akan selalu diancam oleh bahaya, bahkan usaha-usaha untuk menyingkirkannya. Puncak dari semuanya itu adalah kematian Sri Rajasa yang menggetarkan itu. Dan ia harus mengingkari semuanya, mengingkari ayahandanya yang menurunkannya, mengingkari kematian Sri Rajasa, mengingkari kebaikan hati Sumekar, mengingkari banyak hal yang menyiksa dirinya. Dengan demikian, maka Anusapati pun menjadi sangat prihatin. Seakan-akan hidup yang dihayatinya adalah hidup yang semu semata-mata, karena semuanya disaput oleh kepalsuan dan pura-pura. Dengan demikian, maka seakan-akan Anusapati merasa dirinya berjalan di jalan yang sangat panjang, melalui kesulitan demi kesulitan, melalui kepalsuan demi kepalsuan. Dan jalan itu rasa-rasanya tidak akan ada habis-habisnya. Ia harus menyembunyikan setiap kepalsuan dengan kepalsuan yang lain, mengingkari kebohongan dengan kebohongan yang lain. Namun Anusapati merasa bahwa ia tidak akan dapat kembali. Baginya, Singosari adalah pusat dari segalanya. Sehingga apapun yang akan terjadi atas dirinya, maka ia harus berusaha agar Singosari tidak pernah guncang. Bahwa apa yang pernah dicapai oleh ayahandanya, meskipun bukan yang sebenarnya, harus dipertahankannya. Apa yang sudah ada ini tidak boleh terlepas, berkata Anusapati di dalam hatinya. Karena ia merasa bahwa ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengembangkannya. Mengapa aku merasa diriku terbelenggu oleh sesuatu? Tiba-tiba Anusapati mencoba menghentakkan diri dari bayangan-bayangan yang suram dari hidupnya itu. Aku sudah bertekad untuk melakukannya. Aku harus berani mempertahankannya dan bertanggung jawab. Aku adalah Maharaja Singosari. Namun di dalam kegelisahannya, Anusapati tidak dapat lari dari kejaran pengakuan di dalam dirinya sendiri. Sehingga ia terpaksa memanggil Maeswagni ke Singosari, satu-satunya orang yang paling dipercayainya dan orang yang memang mengetahui segala rahasianya. Pawanda, berkata Anusapati, aku selalu dikejar oleh bayangan yang suram tentang diriku sendiri. Apakah di dalam kelanjutan hidupku ini, aku akan selalu dikejar oleh kepalsuan yang harus aku pertahankan?
Maesha Agni menarik napas dalam-dalam. Semuanya sudah terjadi. Seperti Anusapati sendiri, maka yang dihadapi adalah yang tidak diharapkannya sama sekali. Tuanku, berkata Maesha Agni kemudian. Ia tidak mendapat jalan lain kecuali berusaha menenteramkan hati Anusapati. Dahulu Ayahanda si Rajasa pun hidup di dalam dunia yang lain dari kebenaran itu. Ayahanda si Rajasa justru dengan sengaja dan diperhitungkan lebih dahulu hidup di dalam dunia yang lain dari kebenaran itu. Ayahanda si Rajasa justru dengan sengaja dan diperhitungkan lebih dahulu hidup di dalam dunia yang penuh dengan kepalsuan. Kematian pamanku Empu Gandring, Kebo Ijo dan aku Tunggulah Metung, kemudian perkawinannya dengan Kenumang, dan kepura-puraannya yang paling gila adalah mengangkat tuanku menjadi putra mahkota. Karena di satu pihak si Rajasa bersikap jujur, karena tuanku adalah putra permaisuri yang tertua. Namun di lain pihak, si Rajasa ingin menyingkirkan tuanku dengan cara apapun. Karena si Rajasa ingin memaksa niatnya, mengangkat tuanku Tohjoyo menjadi Pangeran Pati. Maesha Agni berhenti sejenak, namun dalam waktu yang lama itu, si Rajasa berhasil menguasai keadaan dan dirinya sendiri. Anusapati mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia mengerti bahwa juga si Rajasa hidup di dalam dunia yang palsu. Namun ia berhasil menguasainya sehingga ia berhasil memanfaatkan dunianya yang dibayangi oleh kepura-puraan itu untuk kerja yang besar. Mempersatukan Singosari, Kediri, dan daerah-daerah lain di sepanjang pulau. Aku harus mempertahankannya. Anusapati menarik napas sambil berkata pada diri sendiri. Aku harus hidup di dalam dunia yang pernah dihuni oleh Ayahanda si Rajasa dan berbuat seperti Ayahanda si Rajasa pula. Demikianlah Anusapati mencoba untuk dapat melupakan peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi. Ia mencoba berbuat seperti yang pernah dilakukan oleh ayahandanya Sri Rajasa Bathara Sang Amurwa Bumi. Tetapi ternyata bahwa Anusapati mempunyai sifat dan watak yang berbeda. Sri Rajasa yang semasa kecilnya bernama Kenaro dan yang hidup di padang belantara itu sudah terbiasa hidup di dalam bayangan yang kelam. Adalah sudah menjadi kebiasaannya untuk melakukan tindakan-tindakan yang kasar. Merampok, menyamun, memerkosa, dan bahkan membunuh. Dengan demikian maka kematian demi kematian yang direncanakan tidak terlampau banyak membekas di hatinya. Meskipun di saat-saat yang khusus Sri Rajasa tidak berhasil menghindarkan diri dari kejaran dosa-dosanya itu. Berbeda dengan Sri Rajasa, Anusapati di masa kecilnya hidup dalam suasana yang sepi. Meskipun di dalam keramaian suasana istana Singosari, namun ia menjadi dekat dengan perasaannya lebih dari nalarnya. Ia memandang manusia dari segi yang lain, dan Kenaro adalah orang yang hidup dalam dunia wadaknya, yang kasat mata, kekuatan kemampuan berkelahi, perang dan keris Empu Gandring. Dan Anusapati mandang manusia lebih banyak dari segi pribadi dan hidup mereka yang tidak kasat mata. Meskipun Anusapati juga mempelajari ilmu kanuragan, namun baginya manusia adalah kesatuan yang utuh. Bagi Anusapati yang kasat mata justru sekedar bayangan dari yang tidak kasat mata. Sehingga dengan demikian Anusapati lebih menghargai manusia pada segi rohaniahnya, bukan jasmaniahnya. Itulah sebabnya ia tidak semudah Kenaro untuk melupakan apa yang pernah terjadi. Bahkan keris di tangannya pernah merusuk orang yang bernama Kenaro dan bergelar Sri Rajasa yang diakunya sebagai ayahnya sendiri. Dan karena itu pula lah ia tidak segera dapat melupakan bahwa ia telah berbohong kepada rakyat Singosari.
Jika setiap orang menyebut nama pengalasan dari batil sambil meludah, maka langkah perih hati Anusapati karena ia menyebut nama Sumekar dengan merundukkan kepala dan hormat yang tinggi-tingginya. Dan itu pun merupakan kebohongan yang besar dan tidak berperi kemanusiaan. Selesainya ia harus mempertahankan kebohongannya itu kepada adiknya seibu. Maisa Wongateleng, ia menolak kebenaran yang pernah dikatakan oleh adiknya. Mengapa aku menjadi ketakutan mengaku bahwa aku adalah putraku Tunggulametung di hadapan Maisa Wongateleng? Ia bertanya kepada diri sendiri. Namun sebenarnya lah bahwa Anusapati yang pernah dikenal dengan gelar Ksatria Putih dan yang berani menyusuri kehidupan malam yang penuh dengan kejahatan, sama sekali tidak mempunyai keberanian untuk mengakui di hadapan adiknya tentang dirinya sendiri, tentang ayah yang sebenarnya menitikkan darah keturunan ke dalam dirinya. Dengan demikian, maka ternyata kolam yang sudah dibangunnya mengelilingi bangsalnya itu hanya mampu mengamankan badannya, tubuhnya saja, tetapi tidak berhasil mengamankan kegelisahan hatinya. Kolam itu berhasil menyingkirkan kecemasan bahwa ia akan terancam oleh orang-orang yang tidak dikenal, dan barangkali oleh adiknya Tohjoyo yang sebenarnya tidak mempunyai sangkut paut sama sekali dengan dirinya, tapi tidak berhasil membentengi dirinya dari pengakuan betapa hidupnya dibayangi oleh kepalsuan dan pura-pura. Dengan demikian, maka Anusapati semakin lama justru semakin tenggelam dalam suasana yang buram. Ia menjadi semakin sering merenungi dirinya sendiri dan Singosari. Rasa-rasanya tidak ada yang pantas lagi dilakukan selain menyerahkan segalanya bagi Singosari. Rasa-rasanya hidupnya akan menjadi terlampau sempit sehingga ia mempergunakan segala yang ada padanya bagi kebesaran negerinya. Tapi karena hati yang suram, maka yang memancar pun bukannya cahaya yang cerah. Anusapati lebih senang melihat Singosari tenang, tenteram, dan damai. Ia lebih senang memelihara yang sudah ada sambil merenungi kepedihan di dalam diri. Namun dengan demikian, Singosari tetap seperti Singosari sejak ia naik ke atas tahta. Singosari yang tenang dan damai, yang sawahnya menjadi hijau dari ujung sampai ke ujung cakrawala, yang lembah dan tengarenya dialiri oleh sungai-sungai yang jernih, di sela-sela pegunungan yang menjulang ke langit. Dengan demikian, maka Singosari bagaikan seorang bayi yang sedang berbaring di dalam buayan. Ia tidak bergejolak dan tidak menggelegak seperti saat Sri Rajasa naik ke atas tahta. Singosari tidak berias dan membenahi dirinya, apalagi menimang senjata, menebas hutan, membendung bengawan, lebih-lebih mengarungi lautan. Meskipun demikian, sebenarnya lah Singosari tidak seluruhnya tenggelam di dalam hidup yang tenang dan terhenti. Di dalam dada Ronggowuni yang meningkat dewasa, sebenarnya lah menggelegak gejolak yang belum kasat mata. Kenakalan dan kelincahannya memberikan harapan bagi masa depannya. Di dalam umurnya yang masih sangat muda, telah nampak pada anak itu bahwa ia memiliki kelebihan dari anak-anak sebayanya. Bukan saja karena ia adalah putra seorang maharaja yang berkuasa di Singosari, tapi Ronggowuni memang memiliki sesuatu yang lain. Dan Maeswagni yang memiliki pengamatan yang tajam itu dapat melihat kelebihan itu. Itulah sebabnya maka ia menaruh harapan pada anak itu. Dengan telaten, Maeswagni membimbing anak itu selain Anusapati sendiri. Tapi karena ilmu Anusapati juga bersumber dari Maeswagni, maka sama sekali tidak ada persoalan di dalam latihan-latihan yang dilakukan oleh anak itu. Apalagi setelah ia mendapat kawan yang hampir sebaya, meskipun agak lebih muda.
adik sepupunya ternyata juga seorang anak laki-laki yang nakal seperti dirinya sendiri. Sehingga keduanya adalah dua orang yang memiliki hampir kesamaan di banyak hal. Anusapati sendiri melihat anak laki-lakinya dengan penuh harapan. Bahkan kadang-kadang jika ia sedang merenungi dirinya sendiri, selalu berakhir dengan sebuah tarikan napas. Mudah-mudahan Ranggawuni tidak mengalami kesuraman di dalam hidupnya. Ia tidak boleh hidup di dalam dunia yang palsu dan pura-pura. Ia harus berada di tempatnya seperti yang ada padanya. Demikianlah maka tumpuan harapan Anusapati semata-mata ada pada anak laki-lakinya. Ia sendiri tidak lagi berhasrat untuk berbuat banyak atas Singosari, selain memelihara ketentraman dan kedamaian yang sudah ada itulah yang dipeliharanya. Meskipun demikian, ia berharap bahwa kelak Ranggawuni akan berhasil membuat Singosari menjadi jauh lebih besar, lebih baik dan lebih kuat. Sawah-sawah yang ada harus menjadi berlipat, air harus semakin banyak naik ke sawah dan pategalan. Jalan-jalan yang menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lain, jembatan-jembatan dan bendungan-bendungan. Agaknya Ranggawuni pun menaruh perhatian atas cita-cita yang demikian. Tiap kali andanya mengatakan tentang masa depan Singosari, Ranggawuni selalu mendengarkan dengan seksama. Meskipun umurnya belum menginjak dewasa, tetapi ternyata ia sudah tertarik pada persoalan-persoalan yang besar. Namun pada itu selagi Anusapati mencurahkan harapannya pada masa depan, karena ia merasa tidak memiliki kekuatan lagi untuk mengatasi kekalutan di dalam dirinya. Beberapa orang selalu mencari jalan untuk menyingkirkannya. Kolam di sekitar bangsa memang merupakan rintangan yang besar bagi setiap usaha untuk membunuhnya. Tidak mudah menembus kolam itu betapapun tinggi ilmu seseorang. Karena di sekitar kolam itu pun diletakkan pengawal-pengawal yang mumpuni. Tiap gejolak air yang tidak sewajarnya tidak akan terlepas dari pengamatan mereka. Sehingga seakan-akan seekor itik pun tidak akan dapat menyeberangi tanpa diketahui oleh para penjaga. Dengan demikian maka cara yang paling baik yang dapat dilakukan untuk menyingkirkan Anusapati, Maharaja Singosari adalah dengan memancingnya keluar di malam hari atau siang hari. Tetapi dengan demikian maka tidak akan mungkin dapat merahasiakan lagi siapakah yang melakukannya atau atas perintah siapa. Jika para pengawal bertindak dengan cepat, maka semuanya akan terbongkar. Dan usaha yang sudah dilakukan itu tidak akan ada gunanya. Para pengawal itulah yang harus dipisahkan dari Anusapati, berkata salah seorang dari mereka. Ya, jawab yang lain. Kita baru memiliki seorang panglima. Tapi panglima itu adalah panglima pelayan dalam. Semua usahanya akan sangat bermanfaat. Dan bagaimana dengan panglima pasukan pengawal? Tidak seorang pun yang dapat menjawab. Meskipun panglima pasukan pengawal itu adalah seorang yang setia kepada si Rajasa, namun ia tidak dapat dengan mudah dipengaruhi untuk memusuhi Anusapati yang kini duduk di atas tahtanya. Aku akan berusaha, berkata salah seorang dari mereka. Semua orang berpaling kepadanya pada seorang perempuan yang meskipun umurnya sudah semakin tua, namun ia masih tetap nampak sebagai seorang perempuan muda yang cantik. Apakah yang akan ibunda lakukan? Bertanya anak laki-lakinya. Perempuan itu tersenyum, katanya. Jangan takut. Aku tidak akan berbuat apa-apa. Aku dapat mencari 2-3 orang gadis yang sangat cantik. Aku akan mencoba menundukkannya. Semua orang yang mendengarnya menarik napas dalam-dalam. Mereka masih melihat perempuan itu tersenyum sambil mengangkat wajahnya. Jika aku berhasil, apakah yang harus dilakukan oleh panglima itu? Tidak apa-apa, ya hanya diharuskannya berdiam diri saja. Mengapa berdiam diri?
berdiam diri dengan seluruh pasukannya jika terjadi sesuatu di istana ini. Pasukan pengawal sebaiknya tidak bertindak apapun juga, dan dengan demikian, maka pasukan penempur yang ada di dalam istana tidak akan banyak dapat berbuat sesuatu. Mereka akan segera dapat dikuasai oleh pasukan pengawal dan pelayan dalam. Perempuan itu mengangguk-anggukkan kepalanya, katanya, "Aku mengerti, karena kalian tidak mungkin lagi membunuh Anusapati dengan diam-diam. Maka kalian akan membunuhnya di hadapan penghuni istana ini tanpa tedeng aling-aling. Tapi untuk itu kedua pasukan terkuat di istana ini harus dikuasai lebih dahulu." Orang-orang yang ada di tempat itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Seperti perempuan itu, seperti harapan memang telah timbul di hati mereka. Jika kedua panglima yang paling berkuasa di dalam istana ini dapat dikuasai, maka semuanya akan dapat berjalan dengan lancar. Tidak akan ada seorang pun yang berani berbuat sesuatu apapun yang akan terjadi. Namun demikian, salah seorang dari mereka bertanya, "Tapi bagaimana dengan para prajurit di luar istana? Jika mereka tidak mau tunduk kepada perintah kita, apakah kita dapat menundukkan mereka? Dan bagaimana jika tiba-tiba mereka mengepung istana ini? Kita akan dapat mempengaruhi bagian dari mereka. Jika mereka tidak sependirian lagi, maka kekuatan mereka tidak akan menggetarkan dinding istana. Apalagi jika kita dapat mengumumkan harapan yang dapat kita berikan pada mereka dan kutukan atas segala kejahatan yang pernah dilakukan oleh Anusapati. Semua usaha akan kita jalankan." Demikianlah maka pertemuan itu telah sepakat bahwa mereka akan menempuh jalan terakhir, jalan yang paling kasar yang pernah mereka pikirkan. Tetapi mereka benar-benar tidak mempunyai jalan lain. Ternyata bahwa mereka tidak menyia-nyiakan waktu lagi. Dengan tertib mereka mulai melakukan tugas masing-masing. Dan berhasillah mereka mendapatkan 3 orang gadis yang paling cantik, yang menyediakan diri menjadi umpan bagi yang mereka namakan suatu perjuangan untuk merebut keadilan dari tangan Maharaja Anusapati. Dengan pesan yang meyakinkan, maka ketiga orang gadis yang paling cantik itu mendapat tugas untuk menguasai panglima pasukan pengawal yang memiliki pengaruh yang besar bagi keamanan di dalam lingkungan halaman istana dan keluarga Maharaja. Adalah kebetulan sekali bahwa salah seorang dari ketiga gadis itu berhasil mendekatkan diri dengan panglima itu, yang secara kebetulan sedang berada di halaman istana di antara beberapa orang pengawal. Tapi ia baru berhasil mendapat perhatian saja dari panglima itu. Panglima itu masih belum menegurnya dan apalagi bertanya tentang sesuatu. Namun akhirnya gadis yang lain berhasil pula mancingnya dalam suatu pembicaraan. Ketika panglima itu masuki halaman istana, maka dengan serta-merta gadis yang sedang berada di semak-semak itu berlari-lari sehingga terjatuh. "Mengapa?" Tanpa berpikir lagi, panglima itu pun bertanya. "Ampun Tuan," gadis itu terengah-engah, "ada seekor ular. Hamba sedang mencari sekuntum bunga yang indah di dalam taman ini. Tetapi ternyata hamba diganggu oleh seekor ular berbisa." Dengan usaha yang sungguh-sungguh untuk kepentingan perjuangan yang menurut mereka adalah perjuangan yang luhur, maka akhirnya ketiga orang gadis itu berhasil memperkenalkan diri justru ketika panglima pasukan pengawal itu sedang dilihatnya kesepian. Bagi seorang prajurit, kadang-kadang ia terpisah dari keluarganya untuk waktu yang tidak tertentu. Dan itulah yang memungkinkan dia kehilangan keseimbangan. Agaknya usaha yang lain telah dilakukan pula. Ketika panglima itu mendengar bahwa istrinya yang ditinggalkan di rumah terlibat dalam hubungan yang tidak sewajarnya dengan seorang laki-laki. Alangkah dangkalnya perasaannya. Meskipun nalarnya masih dapat menahan agar ia tidak segera bertindak, karena mungkin yang didengar itu sekedar fitnah.
Namun kehadiran gadis-gadis cantik itu telah mempengaruhinya. Seakan-akan ia tidak mau lagi melihat apakah yang didengarnya itu suatu kebenaran atau sekedar fitnah semata-mata. Bahkan di dalam gejolak nafsu butanya, ia mengharap bahwa ia tidak akan sempat melihat pembuktian bahwa istrinya tidak bersalah. Dengan demikian maka kebalan dinding hatinya menjadi semakin luluh. Kehadiran ketiga orang gadis yang cantik itu benar-benar telah mencengkamnya, apalagi dengan sengaja ketiga orang gadis itu mengganggunya dengan segala cara. Tidak ada yang dapat dilakukan selain pasrah diri di dalam cengkraman nafsu yang gila itu. Ia benar-benar kehilangan pengamatan diri. Tiga gadis-gadis itu seakan-akan dengan ikhlas menyerahkan dirinya. Meskipun dari ketiga orang itu yang paling dibutuhkan hanya seorang, namun yang seorang itu sudah cukup kuat mencekam dan membelenggu tangan dan kakinya. Seperti disambar peti rasanya ketika pada saat ia kehilangan kendali atas dirinya. Tiba-tiba saja pintu rumah gadis itu terbuka. Dengan wajah yang pucat, Panglima itu berdiri dengan tubuh gemetar. Di sampingnya gadis yang cantik itu justru semakin melingkar di pembaringan. Di muka pintu berdiri Toh Joyo dengan pasukan pengawal. "Apa yang kau lakukan di sini?" bertanya Toh Joyo. Jari-jari yang menunjuk hidungnya itulah yang membuka kesadarannya bahwa sebenarnya ia sudah terjebak. Dengan wajah yang semakin pucat, akhirnya ia pasrah sambil bertanya, "Apakah yang sebenarnya tuanku kendaki?" Hamba memang tidak akan dapat ingkar karena di hadapan hamba ada beberapa orang saksi yang tidak akan dapat hamba hapuskan. Apakah kau akan mencoba membunuh orang-orang yang melihat dengan mata kepala sendiri atas peristiwa ini? "Tidak mungkin tuanku, karena itu tuanku akan berhasil meras hamba dan itulah yang hamba tanyakan. Apakah yang akan aku lakukan?" Toh Joyo mengerutkan keningnya sejenak, namun kemudian ia tertawa sambil melangkah masuk. Pada gadis yang masih ada di dalam bilik itu ia berkata, "Pergilah, tugasmu sudah selesai." Gadis itu memandang Panglima yang telah ditundukkan itu dengan senyum yang paling menyakitkan hati. Sambil melangkah pergi ia berkata, "Maaf tuan, hamba telah menyelesaikan tugas hamba."